Salam sejahtera untuk para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Terima kasih kalian sudah mengklik channel ini, channel yang memberikan informasi, pandangan-pandangan, tutorial, pencerahan untuk kalian menjadi manifestor. Manifestor yang sukses dan berkah. Halo teman-teman sekalian, para pemirsa YouTube semua dimanapun kalian berada. Sampai jumpa lagi dengan Pepito di channel kita Ito Mujike, channel yang sekarang memberikan pandangan-pandangan tentang menjadi seorang manifestor. Ya, menjadi seorang manifestor itu kalian hanya perlu tekad dan keberanian. Tekad dan keberanian untuk bereksperimen, teman-teman sekalian, ya. Kenapa bereksperimen? Ya, karena sesuatu ini itu banyak tidak dipercayai oleh orang, ya. Karena kita itu sudah banyak melakukan sesuatu dari kecil sampai sekarang itu sudah terprogram untuk melakukan hal yang sama, ya. Warisan dari orang tua kita. Berpikir keras, gimana caranya mencari rezeki itu dengan berpikir keras, ya, dengan berusaha keras. Kita memang dibikin seperti itu supaya kita itu juga mengikuti jejak-jejak mereka, ya. Makanya orang yang berada di vibrasi tinggi itu tetap berada di vibrasi tinggi. Dia mengajarkan bagaimana caranya anak-anaknya bervibrasi tinggi, ya. Tetapi orang yang berada di bawah, yang vibrasinya rendah, itu akan terus mengalami kejadian seperti itu karena dicekoi sama orang tuanya, didoktrin sama orang tuanya, ya, dikasih kata-kata sama orang tuanya, itu kata-kata yang bervibrasi rendah, gitu teman-teman sekalian. Karena mereka itu terlalu menyadari keadaannya, ya, dan mereka itu merasa tidak akan bisa naik menjadi vibrasi yang tinggi, dan itulah yang terus terjadi dari dulu sampai sekarang, ya. Makanya yang pindah vibrasi itu ya sekarang itu adalah orang-orang yang percaya dengan kita itu bisa melakukan hal-hal tersebut dengan pindah frekuensi, ya teman-teman sekalian. Kenapa Pepito mengangkat tema ini? Karena ya Pepito itu mengalami sendiri, ya. Pepito dulu itu teman-teman sekalian, Pepito itu bekerja itu offline, ya, menjadi seorang kontributor resep masakan, ya. Bagaimana memanage seorang di sebuah perusahaan, ya. Pekerjaannya itu offline, teman-teman sekalian. Dengan kalau tidak bekerja, ya hari itu tidak mendapatkan apa-apa, ya. Kalau tidak ada nominal, ya, tidak melihat nominal angka, itu ya berarti kalian itu tidak bisa mendapatkan apa-apa, gitu loh. Kalau kalian tidak melakukan suatu pekerjaan yang keras, ya, sampai overtime itu kita melakukan pekerjaan di luar jam kerja kita, ya kita tidak mendapatkan tambahan. Apakah itu Pepito nikmati? Ya untuk saat itu itulah yang harus Pepito kerjakan, ya. Seiring hari, seiring waktu, ternyata hal itu tidak membuahkan hasil yang maksimal untuk dalam dirinya Pepito, ya. Saya itu tidak merasakan hal yang amazing atau magnificent atau sesuatu yang membuat saya tersenyum-senyum sendiri, itu tidak. Yang ada hanya tekanan, ya. Sama-sama aja hasilnya teman-teman sekalian, ya. Pilih mana, kalian tertekan dengan kalian tidak tertekan tetapi mendapatkan hasil yang sama, cuman gaya hidupnya aja yang berbeda, ya. Kita itu banyak mendapat tekanan-tekanan itu dari luar, teman-teman sekalian. Tekanan-tekanan yang masuk ke dalam psikologis kita tanpa kita sadari, yaitu apa? Tekanan dari orang tua,
tekanan dari lingkungan, tekanan dari teman, tekanan dari gaya hidup, sampai akhirnya kita tidak bisa eksplor, kita tidak bisa keluar dari keadaan itu karena kita itu mengalami tekanan, ya. Pada saat kita mengalami tekanan, kita itu kan sudah seperti di dalam kotak nih, dan akhirnya sudah di dalam kotak ditekan lagi, yaitu kita akan mengalami depresi yang bila itu berketerusan akan mengalami sesuatu yang bentuknya stagnasi, diam, ya, diam, tidak melakukan apa-apa, ya, tidak bisa eksplor, tidak bisa melakukan sesuatu yang membuat vibrasi kita naik, itu teman-teman sekalian. Akhirnya kebanyakan itu akan merusak diri, kebanyakan akan ikut-ikutan orang lain, ya, untuk melepaskan diri dari rutinitas atau dari tekanan-tekanan, ya, yang dialami setiap hari. Nah, dari situlah Pepito itu berusaha keluar dari keadaan itu, ya. Pada saat Pepito berusaha keluar dari keadaan itu, ada aja yang membantu. Yang membantu Pepito salah satunya adalah Pepito mendapatkan pasangan hidup yang menarik Pepito keluar dari keadaan di mana Pepito itu terkotak, di mana saya itu terkotak dalam box, ya. Berjalan seperti dalam labirin. Tahu labirinnya teman-teman sekalian. Jadi labirin itu rutenya itu sudah terbentuk. Jadi seperti kalian itu masuk dalam suatu eksperimen, ya. Kalian itu tidak bisa menemukan jalan keluar atau tidak bisa melakukan sesuatu yang baru. Hanya itu saja yang kalian kerjakan, ya. Gimana caranya keluar dari labirin adalah berimajinasi, teman-teman sekalian. Jadi dulu Pepito adalah seorang anak yang suka berimajinasi, ya. Badannya gemuk tetapi ingin joget bisa, ya. Membayangkan menjadi seorang penari terkenal, ya. Bisa, berani explore, ya. Walaupun akhirnya tidak menjadi seorang penari, tetapi waktu Pepito kecil itu mau eksplor, berimajinasi menjadi seorang penari terkenal, menjadi seorang penyanyi terkenal, ya. Walaupun suaranya juga waktu dicoba manggung berantakan, tetapi berani eksplor. Nah, pada saat tumbuh dewasa dan tertekan oleh keadaan ekonomi, keadaan tanggung jawab dan lain sebagainya, dari situlah mulai terbentuk yang namanya sekat-sekat, ya, terbentuk oleh sekat-sekat. Tetapi puji syukur, alhamdulillah, itu Pepito itu termasuk orang-orang yang berusaha memberontak, ya, dengan keadaan masa sih kehidupan hanya begini-begini saja. Langit begitu luas, laut begitu luas, pasti itu ada yang bisa membuat saya bahagia, ya. Dari situlah Pepito berkarya membuat musik, ya, membuat musik. Karena disitulah saya bisa berimajinasi, menuangkan imajinasi saya, dan saya menjadi seorang superstar, ya, menjadi seseorang yang bisa menyuarakan apa yang ada di benak saya. Nah itu waktu dulu-dulu lah, dan itu belum bisa mengena kepada orang. Tetapi sekarang saya ingin memberikan sesuatu yang bisa memberikan perubahan kepada orang lain, karena vibrasi yang saya berikan kepada orang lain itu akan kembali ternyata kepada saya menjadi vibrasi yang positif juga. Berarti kalau Pepito dulu membuat lagu dengan kata-kata kasar dan masuk dan didengarkan oleh orang lain, ya itu kan akan membawa dampak negatif kepada orang lain. Itu akan kembali lagi kepada Pepito, seperti itu. Jadi makanya Pepito merubah semua mindset
yang dulunya itu amarah yang dikeluarkan, sekarang itu amarah yang ada dalam diri saya, itu saya olah. Saya olah dulu, saya hisap sarinya, dan saya keluarkan menjadi energi yang positif. Ya, bagaimana energi amarah itu bisa menjadi energi positif? Yaitu saya jadikan semangat. Saya jadikan semangat bagaimana saya bisa menyebarkan vibrasi positif kepada orang-orang lain, ya. Dan saya ingin membagikan sesuatu kepada teman-teman ini supaya teman-teman juga merasakan vibrasi positif di mana kalian itu berada dalam keadaan yang mungkin tidak menentu. Jangan khawatir teman-teman sekalian. Kalau kalian membayangkan sesuatu ya yang enak dan nyaman, itu bisa terjadi walaupun sekarang kalian itu di kontrakan yang jelek, ya, di tempat yang kemungkinan banyak tikus, ya, dimana kalian itu untuk makan aja susah, ya. Jangan berpikir, jangan bilang seperti ini, buat makan aja susah, gimana caranya untuk bisa naik di vibrasi yang tinggi, gimana nasib saya bisa berubah. Contohnya ada teman-teman sekalian, ya. Pokoknya yang penting kalian itu harus berani untuk berimajinasi walaupun kalian itu mungkin sedang menggendong anak kalian yang sedang sakit. Bayangkan anak kalian sudah sembuh, bayangkan diri kalian sudah berada di tempat yang bagus. Bayangkan saja itu kalian keluar dari diri kalian, kalian berimajinasi dan kalian bayangkan betapa enaknya sesuatu itu sudah dalam genggaman kalian. Rasakan, gimana caranya Pepito? Saya aja resah gini, gimana cara merasakannya sesuatu yang enak itu, ya. Yang saya lihat sehari-hari aja keadaan serba kekurangan. Saya melihat teman-teman saya itu serba putus asa. Teman-teman sekalian, kalau kalian menemukan video ini salah satunya. Ini salah satu video yang mungkin insya Allah bisa memberikan energi positif kepada kalian, ya. Kalian lanjutkan nonton video-video di mana video-video itu membuat kalian merasa bahagia. Ya, nggak usah kalian kalau belum bisa merasakan gimana caranya punya rumah besar, gimana caranya kalian bisa mendapatkan sesuatu kenyamanan, ya kemungkinan kalian mungkin terlalu terpuruk sehingga kalian itu merasa pikiran kalian itu, imajinasi kalian itu sudah ketekan. Tidak tahu sudah gimana, tidak tahu rasanya atau membayangkan yang enak-enak. Yang penting teman-teman sekalian, kalian itu mendapatkan kebahagiaan dulu dalam diri kalian. Kalian terima kondisi kalian dengan kebahagiaan. Kalian terima dulu, ya. Kalian terima posisi kalian. Kalian tidak tahu kalian itu besok itu bagaimana, besok kalian jadi apa. Tetapi kalian terima dulu dan syukuri. Terima kasih Tuhan atas berkat ini. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa melihat tayangan-tayangan. Saya masih bisa punya kuota untuk bisa melihat tayangan-tayangan yang ada di YouTube. Ya, walaupun keadaan saya terpuruk Tuhan, saya tidak tahu nanti saya itu mau jadi seperti apa. Tetapi saya syukuri hari ini. Saya syukuri hari ini supaya kalian, supaya engkau bisa merubah keadaan saya. Saya ingin merasakan seperti orang lain itu yang enak-enak. Saya ingin bebas, keadaan saya itu tidak terperangkap dalam sesuatu yang membuat saya itu merasa tidak nyaman, merasa tertekan setiap hari. Saya ingin menolong orang tua saya ingin menolong anak saya kalau kalian orang tua, ya. Saya ingin berbagi, saya ingin bersedekah. Tolong Tuhan, saya syukuri hari ini, ya.
kalian lakukan itu setiap hari ya. Lakukan itu setiap hari, ucapkan rasa syukur dan kalian menerima apa yang kalian dapatkan hari ini ya. Mudah-mudahan itu terjadi keajaiban ya, terjadi miracle namanya, terjadi keajaiban ya. Kalian nggak bisa apa-apa, kalian sudah tidak bisa merasakan apapun mungkin ya, karena keadaan kalian yang sudah sangat terpuruk. Tapi percayalah, keajaiban itu ada aja. Mungkin nanti ada orang datang tidak sengaja ke tempat kalian memberikan bantuan, itu bisa ya. Kalau kalian mungkin datang ke tempat ibadah atau mau sholat ke masjid, tiba-tiba kalian mendapatkan suatu pertolongan, ketemu orang yang tidak kalian duga-duga memberi kalian pertolongan, itu bisa. Jadi apapun itu bisa terjadi teman-teman sekalian ya. Kalau kalian saya sudah tidak punya harapan lagi Pepito, ya sudah, syukuri ajalah hari ini, syukuri keadaan kalian, terima semuanya dulu ya. Terima semuanya dulu ya, mau apapun itu, mau amarah kalian terima, mau rasa sedih kalian terima, mau kalian emosian kalian terima dan syukuri hari ini ya, dan berharap Tuhan tingkatkan vibrasi saya supaya saya juga dapat meningkat, anak saya dapat meningkat, saya keluar dari keadaan ini ya. Itu kalau kalian sadar ya, kalau kalian sadar, kalau kalian sudah terperangkap dalam apa ya, keadaan kalian yang sekarang ya, itu akan susah. Berarti sebenarnya kalian itu marah dengan keadaan. Akhirnya amarah kalian itu malah membakar kalian ya. Kalau kalian melihat video ini ya, tolong bagikan kepada orang-orang lain, teman-teman kalian yang mungkin lupa menerima apa yang mereka alami sekarang. Terima dulu. Pada saat terima, syukuri keadaan sekarang, itu kalian nanti akan ditingkatkan lagi. Tetapi ini masing-masing orang itu berbeda ya teman-teman sekalian ya. Papito tidak bisa menjanjikan apa-apa untuk kalian, karena perubahan yang Pepito alami dengan perubahan yang nanti kalian alami itu berbeda. Karena tingkat kehidupan kita juga berbeda, vibrasi awal kita itu juga berbeda ya. Ikuti terus aja channel Ito Mujigae ini ya. Nanti kalau Pepito ada pelatihan-pelatihan, itu Pepito akan bagi di video ini ya, di channel YouTube ini Pepito akan bagi. Mudah-mudahan kalian tertular oleh energi-energi positif ya, energi-energi positif yang tersalurkan kepada kalian sehingga kalian cepat mendapatkan perubahan ya. Apapun itu perubahannya, perubahan kalian bisa lebih baik lagi, perubahan kalian lepas dari yang namanya adiktif, sesuatu hal yang adiktif, yang kecanduan apapun itu, mau itu game, mau itu apapun itulah ya. Yang penting kalian menjadi pribadi yang baru, pribadi yang positif, pribadi yang tercerahkan ya. Ya sekian dulu teman-teman sekalian, nanti kita lanjut di video berikutnya ya. Masih banyak yang harus kita bahas, masih banyak yang harus kita bicarakan, yang kita olah. Makanya stay tune di channel Ito Mujigae dengan hostnya Pepito. Mudah-mudahan kalian tercerahkan dengan video ini, memberikan bantuan solusi untuk keadaan kalian, sehingga kalian itu makin meningkat vibrasinya ya. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keberlimpahan dan keberkahan. Akhir kata, saya Pepito mengucapkan terima kasih.